Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan PPT statistika. Yang pertama, outline terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis data dalam bentuk statistik. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang ketiga, bentuk penyajian data. Jenis data dalam statistik terbagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, yang menurut sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama kualitatif, kedua kuantitatif. Dan menurut sumber datanya terbagi menjadi 2 bagian juga, primer dan sekunder. Dan menurut skala pengukuran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jenis data menurut sifatnya. Data menurut sifat terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama kualitatif atau non-angka, contoh kinerja, hobi, suku, dan status pernikahan. Dan kuantitatif adalah angka, diskret, contohnya jumlah anak dan jumlah mobil. Yang kedua kontinu, contohnya berat badan dan jarak tempuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Jenis data menurut skala pengukuran. Jenis data menurut skala pengukuran dibagi menjadi 3, yaitu adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal adalah sifatnya hanya membedakan antara kelompok, contohnya seperti jenis kelamin. Lalu ordinal, yaitu selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat, contohnya seperti kuesioner, tingkat pendidikan. Lalu interval, memiliki nomor atau pengukuran 0 atau tidak memiliki makna, seperti contohnya temperatur. Lalu yang terakhir adalah rasio. Skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingannya 2 nilai mempunyai arti, contohnya 0-100 atau pengangguran. Pembagian menurut sumber data. Data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contohnya adalah seperti data angket survei pelanggan bank Kalteng. Lalu sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diterbitkan atau dioleh oleh pihak lain. Contohnya seperti data catatan perusahaan berupa gaji. Sumber data statistik. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintah Daerah, perbankan, dan perusahaan serta sumber lainnya. Data primer harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti yang bisa dilakukan melalui wawancara, baik langsung ataupun tidak langsung, dan biasanya juga melalui kuesioner. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan cara pengambilannya dan berdasarkan banyaknya data yang diambil. Berdasarkan cara pengambilan seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Lalu berdasarkan banyaknya data yang diambil seperti sensus dan sampel. Penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi 2, yaitu tabel dan diagram. Macam-macam diagram ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Baik, pada PPT berikutnya terdapat tabel jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2003 sampai 2009. Dapat kita lihat jumlah penduduk pada tahun 2009 yang menduduki jumlah penduduk yang paling terbanyak, yaitu Kabupaten Kapuas dengan jumlah penduduk 339.824 orang. Kemudian jumlah penduduk yang paling rendah angkanya diduduki oleh Sukamara, yaitu dengan jumlah penduduk 43.253 orang. Pada PPT berikutnya
terdapat grafik atau diagram garis jumlah penduduk Kalimantan Tengah tahun 2003 yang menduduki jumlah penduduk terbanyak, yaitu Kabupaten Kapuas dengan jumlah penduduk 329.480 orang. Kemudian, jumlah penduduk yang paling rendah angkanya diduduki oleh Kabupaten Sukamara. Pada PPT berikutnya adalah contoh diagram batang jumlah penduduk Kalimantan Tengah tahun 2003. Dapat kita lihat angka jumlah penduduk yang paling banyak yaitu pada Kabupaten Kapuas dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 orang. Kemudian jumlah penduduk yang paling rendah angkanya diduduki oleh Kabupaten Sukamara, yaitu dengan jumlah penduduk kurang dari 50.000 orang. Baik, pada PPT terakhir terdapat contoh diagram lingkaran jumlah penduduk Palangkaraya tahun 2003. Dapat kita lihat tersebut terdapat data dari tahun 2003 hingga tahun 2009. Sekian dari kami, kelompok 5, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.